Di mana sebenarnya Yesus Kristus berkata kepada umatnya, beribadahlah kepadaku, sembahlah aku. Kalau yang kalian maksud adalah kalian harus sujud menyembah kepada saya saja, sampai kiamat pun tidak akan ada. Jangan samakan ya cara beribadah kami sebagai umat Kristiani dengan cara beribadah kalian yang menyembah ilahnya dengan cara sujud. Allah di dalam perjanjian lama pun, Allah Yahweh yang disembah juga oleh orang-orang Yudaisme, ya, orang-orang Yahudi yang bukan Kristen, tidak pernah menyuruh orang Israel atau bahkan semua umat manusia itu sujud di hadapan dia, sujud menyembah dia. Tidak pernah. Seorang yang merasa bersalah, kemudian dia harus sujud, sangat mudah menemukan orang yang sujud di hadapan manusia itu sesama makhluk. Jadi terlalu murahan lah kalau untuk menyembah Tuhan itu hanya sekedar sujud. Ya. Itu adalah bentuk ekspresi yang dibikin oleh manusia. Allah tidak pernah menyuruh memerintahkan sujud di hadapannya, enggak. Di dalam perjanjian lama, Allah orang Yahudi, Allah orang Israel, ya mengatakan, harus kau beritahukan kepada anak-anak laki-lakimu, ya, bahwa ibadah ini dilakukan untuk mengingat Tuhan yang telah melepaskan atau mengeluarkan kita dari bangsa Mesir. Lalu kemudian dikatakan lagi, hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Perhatikan ada 2 kali pengulangan kata di sana tentang ingat. Ingatlah aku, peringatilah aku. Ingatlah aku setiap saat. Itulah ibadah. Itulah menyembah kepada Tuhan. Makanya nanti bangsa Israel itu kan memakai tanda ya, atau disebut tefillin ya, semacam kotak hitam yang isinya adalah gulungan ayat suci yang diikatkan di dahi dan di tangannya. Sel rosh yaitu yang diikatkan di dahi, dan juga sel yet yang diikatkan di tangan. Sama seperti kalau kita mengingat upacara pengibaran bendera, biasanya kita kan mengheningkan cipta. Nah disitulah kita mengingat pengorbanan-pengorbanan para pahlawan yang telah gugur. Ya kan, bukan hanya kita mengingat, oh setiap hari Senin itu ada upacara bendera. Bagaimana kita menghayati, bagaimana sejarahnya bisa bendera itu dikibarkan. Nah seperti itulah bagaimana sejarahnya orang Yahudi itu ditebus oleh Tuhan. Sekarang kita bayangkan orang yang sujud berkali-kali sampai dahinya hitam di hadapan Allah. Tapi kalau hatinya atau pikirannya melayang, memikirkan keluarganya, memikirkan istri anaknya, bahkan harta bendanya, pekerjaannya, apakah itu adalah ibadah yang sesungguhnya? Jadi kalau sujud menyembah di kaki Tuhan itu adalah syarat yang dipakai, maka logika seperti itu adalah logika yang cacat. Nah kuncinya sebenarnya itu ada pada peristiwa perjamuan makan Paskah terakhir Yesus dan para muridnya. Kalau kita ingat di sana ya, Tuhan Yesus mengatakan dalam Lukas pasal ke-22 ayat 19, kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada para muridnya. Ya, kemudian dia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Artinya Yesus ketika dia makan bersama dengan murid-muridnya di hari Paskah loh ya, itu di hari perayaan Paskah, yang harusnya bangsa Israel itu sedang makan untuk memperingati Allah Yahweh yang menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, yang menebus mereka dari bangsa Mesir. Tapi Yesus ketika itu justru malah mengatakan pada muridnya, peringatilah aku, ingatlah aku. Yesus tidak lagi mengatakan pada muridnya, ingatlah ketika kalian ditebus dari bangsa Mesir. Tapi ingatlah kalian akan aku. Ingatnya apa? Karena apa? Ingat apa saja? Ingat ketika Yesus ya pertama mengutus mereka. Ingat ketika Yesus kelak nanti akan mati di kayu salib. Ingat juga ketika Yesus nanti akan bangkit, bahkan naik ke surga. Ingat itu semua. Makanya perjamuan makan ini kan dilakukan lagi oleh para murid ya, terus menerus sampai sekarang dilakukan oleh orang Kristen. Mengingat peristiwa pengorbanan penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Jadi ini connect, nyambung antara Allah Yahweh di perjanjian lama mengatakan peringatilah ini sebagai ibadah. Maka Yesus pun mengatakan, peringatilah aku. Dia seolah-olah seperti mengatakan bahwa aku ini sepenting Allah yang di Yahweh. Sama pentingnya, menyamakan kepentingan untuk memperingati dirinya dengan memperingati Allah Yahweh yang menebus bangsa Israel. Apakah ada rasul, ada nabi, manusia, siapapun itu di dunia ini, maka ketika dirinya itu menganggap bahwa peringati saya pada perayaan-perayaan hari besar yang dilakukan untuk beribadah kepada Tuhan, dia sendiri
mementingkan dirinya dengan mengatakan ingatlah aku, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Kiranya ini boleh membuka cakrawala kita supaya kita tidak terlalu kaku bagaimana cara kita menyembah Tuhan.